buat buku selama 7 tahun sejak tahun 2000. Nah, masjid ini kami pilih dengan 10 masjid untuk berdiskusi tentang buku komunitas. Nah, kebetulan saja hari ini di samping Buya sebagai ketua umum beberapa organisasi nasional yang dalam rangka tugas memakmurkan masjid Bapak-bapak dan jemaah sekalian dimuliakan Allah. Kebetulan juga bersama adik-adik tabligh dari sebuah pesantren 12 orang di sini selama 3 hari ini terakhir. Jadi kami isi bergiliran Bapak. Kemarin 2 minggu yang lalu di masjid tertinggi di Indonesia, Tower Menara ESQ 195 atas undangan Kang Ari Ginanjar Agustian. Nah, kebetulan Buya juga ada posko diskusi di situ tentang keagamaan kita. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini Buya ingin berbagi kepada jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Mengapa ini wajib Buya sampaikan? Buya tinggal tidak jauh dari sini. Dulu juga di Pasar Medes sini. Komplek ini nomor 16. Sampai sekarang ada Buya masih di situ. Alhamdulillah masjid ini juga masih Buya juga gitu. Cuma jarang muncul sini Pak. Perjalanan suka Bandung gitu kan. Kadang-kadang ada di sini. Nah, Buya sekolah dulu di Kebayoran Baru. Sangkatan dengan Tommy Soeharto. Nah, kalau ada ketua OSIS dan perubahan itu Buya orangnya itu. Perkelahian antar pelajar di DKI Jakarta Buya juga yang dominan gitu sebagai ketua OSIS ketika itu tahun 79 itu. Sebagai perkenalan saja, tidak ada maksud apa-apa. Ini Buya ke Bandung. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Alhamdulillah Buya bukan keluar pesantren tapi tinggal di pesantren beberapa kali, ada 5 tahun, ada 2 tahun gitu kan. Nah, sambil menyusun kaidah-kaidah mendengarkan ceramah kuliah subuh sejak tahun 67 sampai detik ini Buya terus menulis karena pelupa ya Pak ya apa yang disampaikan Ustadz itu. Nah, jadilah sebuah buku kompendium ceramah-ceramah 4 buku yang Buya tulis. Buku pertama adalah Zikir Qalbi Mengantarkan Manusia kepada Tujuannya, cetak di Surabaya. Itu nanti kita praktekkan Bapak dan Ibu. Jadi berdoa dan berzikir itu tidak mesti dilihat dan didengar orang lain. Cukup kita sendiri dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan kita, Allah Maha melindungi, Allah Maha mengetahui. Jadi kalau ada tangisan kita nggak usah dilihat oleh orang lain, apalagi anak-anak istri. Cukup kita dengan Allah. Nah, itu di buku itu. Kalau banyak membantu berubah dalam kehidupan kita, terutama Buya pribadi dan keluarga gitu ya. Nah, itu nanti Buya bagikan lapasnya. Apa saja bacaan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukunya kecil saja gitu. Nah, banyak juga para tabib menggunakan untuk pengobatan. Itu buku pertama. Lalu buku kedua, sajak-sajak spiritual dan cinta. Ada 530. Itu di online kan. Buya menulis sajak tanpa disadari selama 7 tahun, akhirnya dibukukan. Tuh, kedua. Ketiga, tuntunan mengasah kepekaan spiritual impian sampai kepada Allah. Nah, itu membuktikan Pak, Al-Quran itu benar nggak bunyi gitu. Kalau kita jalankan dia biasa seperti kertas biasa, tapi begitu kita sahut dengan etika, dengan sesungguhnya, maka Al-Quran itu bunyi dia Pak. Setiap satu kalimat ada getaran dalam diri kita, itu yang kita pelajari. Nah, itu sudah Buya praktekkan berkali-kali di Batu Sangkar, Sumatera Barat, selama 21 hari bersama jemaah remaja masjid. Alhamdulillah buku itu jadi pedoman dalam kehidupan kami Pak. Nah, nanti ada seri kedua akan kita cetak ulang setelah sudah buku. Kemarin kami sudah izin Pak Ketua DKM mau enggak, mungkin minggu yang akan datang kalau berkenan, kalau hadir nanti undang teman-teman semuanya, semua berberkah gitu. Lalu buku keempat, nah ini yang terakhir yang sangat luar biasa buku ini menurut Buya ya, karena Buya nulis kan, tuntutan ajakan bermakrifat kepada sang pemberi hidayah. Nah, itu bergetar-getar Pak.
Begitu kita mengenal diri, mengenal Tuhan, alhamdulillah ada terasa getaran luar biasa dalam diri ini. Bahwa kita semangat dan indahnya setiap bacaan yang kita baca dalam Quran. Merasa bahwa kita adalah makhluk paling amat sempurna. Nah ini. Jadi buku yang akan kita sampaikan kebetulan pagi ini ada adik-adik dari Sulawesi Selatan, dari NTB, dari Pematang Siantar, dari Medan. Nah ini amirnya gitu ya Pak. Nah, mau berdiri ke sini, adindaku dari Medan ini. Beliau ini amir dari jemaah tabligh yang berkeliling sama Buya. Buya juga berniat baru ikut yang kedua ini 3 hari di masjid berkeliling di Jakarta mungkin sampai 40 hari Pak. Jadi Buya juga nggak pulang ke rumah untuk membantu mereka gitu kan. Bukannya satu jamaah saja ada beberapa gitu. Karena Buya melihat ini kelompok jamaah tabligh ini luar biasa loh Pak. Belum pernah ada sebuah organisasi Islam manapun di dunia yang cara menerapkan praktekkan cara berdakwah yang sangat baik. Tentu harus kita sambut. Benar-benar praktek bukan berdakwah biasa Pak. Bukannya kita himbau dari mimbar bahwa ini loh Islam. Tidak, tapi betul-betul mereka ada caranya. Dekati masyarakat, personal approach, ajak ke masjid pada waktunya gitu. Nah, ini bagus, harus kita dukung. Ada fadilah-fadilah yang disampaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bagus gitu kan. Nah, Buya sebagai ketua forum ulama Umar dan Ma'ruf menyambut baik dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan seluruh tokoh masyarakat Indonesia, tokoh Islam untuk mendukung program ini. Dan itu 600 orang setiap malam Jumat Pak, kumpul luar biasa. Istiqomahnya kita lihat itu hebat sekali itu, patuh pada pimpinannya, bukan organisasi ya, tapi imamnya gitu. Inilah salah satu mungkin kebangkitan umat Islam Pak. Pada saat-saat ini Bapak boleh buka sekarang YouTube betapa indahnya kita sholat berjamaah ketika datang subuh, ketika datang zuhur, ketika datang asya, ketika datang maghrib, dan ketika datang isya. Berduyun-duyun kita ke masjid. Luar biasa Pak. Kalau kita lakukan itu mungkin jauh lebih baik kita dibandingkan Arab Saudi dan Timur Tengah bahkan gitu. Karena Indonesia adalah penduduk jemaah Islam yang terbesar di dunia gitu. Betul ya Pak ya? Betul ya? Tapi kenapa masjidnya sekarang sepi? Sedih kita Pak. Sedih kita. Masjidnya indah-indah tapi cuma 2-3 sholat subuh. Kemana? Halo? 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 Kemana kita saudara kita? Sekaranglah tugas kita Pak. Bagaimana caranya dengan keindahan ajaran kita masing-masing, anak laki-laki kita, cucu laki-laki kita, adik kita laki-laki, kakak laki-laki kita, ajak ke masjid sekarang mulai, supaya kita menikmati keislaman kita Pak. Luar biasa nih Islam. Buya merasa merinding dan merasa bangga gitu Pak. Ada masjid di Bojonggede Pak, diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, penuh Pak, 17 saf setiap subuh, 17 saf panjang mesinnya. Setiap sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, kadang Buya ada di situ. Nah itu contoh yang baik. Dan banyak masjid-masjid tokoh-tokoh Islam membangun dengan indah dan besar, tapi cuma satu saf bahkan sangat Terus sebab itu Buya ada pesan ini, 2 ayat saja gitu ya. Al-Baqarah 100 itu berapa itu? 186 ya. Yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Takutnya terkena kita dengan surat ini Pak. Kepunyaan Allah yang segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi tidak kamu tunjukkan dalam hatimu. Allah menyiksa siapa yang mau dan Allah mengampuni siapa yang mau. Maklum kalau banyak. Takutnya Pak, kita bagian dari yang dilupakan, diabaikan oleh Allah SWT. Kasihan kan? Tapi kita maunya bagian Allah yang memberikan kita segala mudahan, segala pinta gitu. Betul Pak ya? Surah itu takutnya kita dibiarkan sama Allah.
mau kaya mau miskin menderita gitu. Nah insya Allah bagi yang hadir hari ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah kedua Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya Allah tidak akan merubah satu bangsa atau golongan sebelum bangsa atau golongan tersendiri berbahaya untuk berpanasinya. Kita lihat bangsa Indonesia saat ini apakah sudah dipecahkan oleh partai bersama kemudian? Coba dari waktu ke waktu, dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Bahkan Orde Reformasi tambah terpuruk ekonomi kita. Masya Allah. Partai sudah berjalan, berdiri masing-masing. Mereka sudah duduk di Senayan, sudah jadi bupati, wali kota, gubernur. Kemudian mereka rata-rata korupsi, Pak. Kita pilih mereka korupsi, ampun deh. Nah itu partai, ormas juga sama aja begitu. Bagaimana pemecah umat Islam? Kita gampang terpecah, terlalu domba ya. Nah alhamdulillah kita orang masjid, mari kita sadari bahwa kita tidak lagi tergantung kepada partai-partai itu, tapi bagaimana kemakmuran masjid ini kita pelihara. Itu adalah kewajiban kita. Kembali kepada rumah Allah, kembali kepada rumah Allah, kembali kepada rumah yang disiapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ramaikan masjid, kembali ramaikan masjid, kembali ramaikan masjid. Tiada tempat kita berlindung, tiada tempat kita bertemu, tiada tempat kita bersilaturahim, tiada tempat kita bersuara, tiada tempat kita mengadakan nasib. Ialah tempat Kaabah masjid. Setuju dengan Buya? Setuju? Masya Allah. Dan waktu kita lebih awal lagi 10 menit sebelum mulai, kita bersama-sama ramaikan masjid. Setuju? Seandainya itu terjadi Bapak, maka Allah memelihara silaturahmi kita. Kita saling mendoakan Pak. Silaturahmi kita bertambah. Kita tahu bergairah, merasakan sesuatu energi positif. Bila mana ini kita lakukan setiap saat dan tidak ada alasan kita untuk tidak datang ke masjid. Setuju Bapak? Besok tidak ada alasan. Tidak ada alasan kecuali 10 menit kita berada di masjid. Apalagi as-salatu khairun minan naum, itu bukan Buya yang pakai, tapi Allah. Betul ya? Allahu Akbar, itu bukan Allah, bukan Buya yang pakai, bukan muazin yang pakai, tapi Allah. Masya Allah. Bila mana kita sadari indahnya kita datang ke masjid. Ya, amin. Indahnya tuan-tuan datang ke masjid, apalagi perempuan datang. Harusnya wanita juga ramai ke masjid juga 5 waktu. Coba lihat di Arab Saudi sana, di Madinah, Masjidil di mana ada Rasulullah, masjid apa namanya? Nabawi ya. Makanya nilainya 50.000 itu luar biasa kelipatannya. Itu Bapak dan Ibu, 15 menit sebelum sudah berada orang di roto itu. Luar biasa itu salat itu. Terasa kita berada di posisi yang mana gitu ya. Ketika kita salat itu. Makanya berduyun-duyun, tidak gantinya ribuan, bahkan ratusan ribu orang salat setiap waktu Pak. Orang berdagang langsung tutup dagangan begitu mendengar azan. Ditutup semua kumpul. Apalagi di Mekah 100.000 kali lipat ya pahalanya dibandingkan salat di masjid biasa. Luar biasa ya. Nah kalau saat ini Indonesia masjid ini penuh keluar Pak, apa yang terjadi? Kita bangga. Jadi besok cobalah kita berniat dan mengajak semuanya sholat zuhur yuk, gitu kan, sholat asar yuk, sholat maghrib yuk, sholat isya yuk. Insya Allah maka kita akan menjadi semangat sekali, ya kan? Luar biasa kalau seandainya kita bisa ngajak 2 orang saja. Hari ini kita ada berapa? Bisa 30, besok ada 60. 60 ngajak 5 jadi 300. 300 ngajak 100 sudah 3.000. Itu luar biasa. Waktu 3 sebulanan lalu lah Buya sholat di upah terbesar di Asia Tenggara di salah satu masjid di Banten. Itu masjidnya besar Pak, luar biasa. Tapi jemaahnya cuma berapa sok saja itu. Sedih lagi Buya ini. Aduh, sedih. Nah kemarin yang tadi Buya bilang 2 minggu lalu sholat Jum'ah bersama motivator Indonesia Inspiration ini.
Ada tuh di YouTube pertemuan Buya dengan Buya, nanti Buya share. Siapa yang punya WA boleh catat WA Buya 0813 12168109. Buya share apa yang terjadi dalam sebulan ini belakang ini, perjalanan kami Pak. Sampai kami ingin para ketua DKM dan imam masjid untuk bertemu dengan ketua DKM Indonesia Pak Yusuf Kala. Nah itulah Buya menyampaikan, semoga kita hari ini mengenal Buya Ermas dan mohon nanti temui imam masjid dan DKM kapan diadakan di sini, terutama pertama kali nih Pak kita ramaikan, undang 10 masjid, juga undang remaja sekalian. Kebetulan Buya mantan ketua Karang Taruna di Bandung tapi ya. Jadi ingin remaja masjid itu bergerak mulai Pak. Kita tumpahkan seperti di Turki Pak. Mobil itu aktif semua masjid yang ada di Turki. Ramai sekali Pak. Bisa nggak kita lakukan di Indonesia, Masya Allah. Nah ini pemuda-pemuda santri yang datang ke sini 12 hari, tolong dicatat, tolong gemparkan ke seluruh Nusantara di daerah Muhammad. Kita makmurkan masjid itu dulu tugas kita. Insya Allah kita akan nanti membuat duta-duta kemakmuran masjid di Indonesia. Setuju ya? Ini adalah awal dari perjalanan hidup kita. Mari kita hari ini renungkan apa yang saya sampaikan, mungkin berguna untuk kita semuanya. Apalagi begitu kita salat subuh, ambil Al-Quran. Nanti Buya akan sedikit memberikan pedoman pengalaman yang Buya lakukan dengan 53 orang selama iktikaf dalam 1 hari di masjid. Itu semua bertangisan ketika bulan Ramadan. Buya tak tahu apa terjadi peristiwa malam dan sekolah tidak tahu, dingin sekali luar biasa. Al-Quran itu bunyi dia Pak. Begitu kita salamin contohnya baca Al-Quran, ya Al-Kitabul Karim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu kita pada kiblat Pak, baca Al-Fatihah bergetar-getar Pak. Semuanya bergetar tanpa disadari gitu. Nah inilah Al-Quran, inilah Alkitab Gaib yang tidak pernah dipelajari oleh umat, tidak pernah diilhami, dipahami secara betul. Nah begitu kita nikmati baca Al-Quran itu Pak, akhirnya mereka semua Pak benar-benar bergetar, merasakan inilah Al-Quranul Karim, menangis dan nak mau pulang Pak. Sama 1 hari 53 sama juga orang tua gitu. Nah inilah hebatnya. Nah semoga pada pagi hari ini energi kita mengalir dengan baik ya Pak ya. Tidak ada jalan, tidak ada kata yang telat. Baru kita mulai penyampaian ini. Bentar ya. Nah, bagusnya Buya duduk lah. Dia merapat ke sini. Kita diskusi Pak, tanya jawab. Buya akan kasih amalan sedikit pulang. Mulai hari ini Bapak nanti akan merasakan kenikmatan beribadah. Yang ke sini Pak. Kita coba bacaan satu aja dulu Al-Fatihah. Mau kita buktikan hari ini. Benar kan? Al-Fatihah itu adalah alat yang paling mustajab. Baca juga lah di YouTube Buya itu. 7 kalimat ulang-ulang. Kita rasakan betapa besarnya doa ini secara langsung, menjadikan kita bisa meruqyah diri sendiri dan juga saudara dan keluarga kita. Mari kita merapat. Nah, yang lainnya Buya perlu sampaikan itu Al-Quran. Nah, bagaimana kita sholat selama ini Pak? Karena di buku Buya juga. Sholat kadang-kadang kita gelisah, tidak fokus ya Pak ya, sehingga kita nggak bisa membedakan sebelum dan sudah sholat. Nah nanti ada tuntunan dari kita juga, kenikmatan sholat. Kita bahas satu persatu, akhirnya apa? Kita tidak mau dan tidak akan pernah meninggalkan sholat Pak. Begitu patuhnya kita begitu ada ajar, langsung sampai wudhu 10 menit kita berada di sini. Rasanya luar biasa. Bila mana kita sudah berwudhu, sudah berniat sholat, nah etika sholat kita lakukan. Ketika itu kita berdialog dengan sang pemberi hidayah, kita berdialog dengan sama pengasih maha penyayang, kita langsung fokus. Ketika itulah namanya kita menghadap. Nah itu ada etikanya kan Pak? Nah insya Allah nanti berkali-kali ada cara, dan sudah ribuan orang terbantu dengan cara yang bertuntut bahwa sholat itu luar biasa dialog dengan Allah 5 waktu. Yang lainnya adalah bagaimana meyakini rukun iman yang 6. Karena kalau kita memang sempurna agamanya, ada 3 pilar itu, rukun iman, Islam dan ihsan, betul ya? Nah kalau kita bahas satu rukun iman, rukun Islam itu luar biasa. Satu persatu ketika syahadat, ketika mendirikan sholat, berzakat, menunaikan ibadah dan sebagainya gitu. Hebat ini. Nah itulah sebabnya
Adinda yang masih muda ini harus termotivasi ya ya. Jadi kiai-kiai kondang bukan hanya kiai hanya pandai ceramah saja di media sosial, tapi kiai-kiai ustadz-ustadz yang bisa mengajarkan praktek bacaan Al-Quran yang betul, waktu kelopanya betul, kemudian sholatnya betul. Ajarkan mereka beretika, ajarkan mereka ilmu torikonya. Nah, karena rukun agama itu kan ada 4 pilar juga ya Pak. Menyangkut masalah syariat, mana yang wajib, mana yang sunnah, berulang kali kita lakukan dengan ilmu diamalkan Allah Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, itu syariat. Kedua, torikoh, sesuatu ilmu berdasarkan ilmu syariat tadi diamalkan terus menerus, dibaca oleh kacamata zahir dan batin. Apa contohnya? Kalau tadi syariah, misalnya ilmu fikih, gitu ya, tata cara, rukun Islam, rukun iman, ihsan yang ada di kewajiban kita yang harus kita lakukan dalam Al-Quran. Nah, itu syariat. Nah, kalau itu apa contohnya? Ya seperti ini. Kita berkeluarga dengan baik, berdagang, kemudian menanam padi di sawah, baca bismillah untuk kemakmuran umat, ya kan? Itu tarikh. Masya Allah. Kemudian bergaul dengan baik, ada hikmahnya, ada keuntungan kita bahasakan dengan berdagang apa saja, gitu. Masya Allah. Ketiga adalah hakikat itu. Nah, ini lebih penting lagi. Mau kemana kita berada? Mau kemana perjalanan hidup kita? Dibaca oleh pembaca zahir dan batin, tahu tentang diri dan Tuhannya, maka kita jadi sempurna. Terakhir adalah bermakrifat kepada Allah, mengenal diri, mengenal Tuhan, maka sempurnalah agama kita. Jadi berubah. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga hari-hari besok jauh lebih baik lagi cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terlalu lama kali pagi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana mau? Mantap. Udah.